Di antara perkara yang disunahkan adalah bahwa hewan kurban disunahkan untuk disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Nah ini, kalau bisa sendiri silakan. Tapi kalau memang gak biasa sembelih, mendingan jangan, ngasih wakil aja. Jika tidak bisa dapat diwakilkan oleh tukang potong atau orang yang lebih ahli. Diriwayatkan bahwa dari 100 ekor unta. Ini membuktikan bahwa Nabi kita itu orang kaya. Wah, kurbannya 100 ekor unta loh, Rasulullah. Jadi sangat salah kalau mengatakan Nabi kita itu susah, miskin. Ya, keliru. Nabi orang paling kaya. Ini buktinya kurbannya 100 ekor unta. Tapi dalam riwayat Nabi tidak makan. Rasulullah itu kalau ada harta di tangan, beliau bisa istirahat kalau sudah habis dibagikan kepada kaum muslimin. Bukan karena susah. Gak bisa tuh tidur enak kalau harta masih dipegang sama beliau. Makanya dikatakan wa qasama amwalahu thumma ba'da dzalika yastarihu. Nah, Rasulullah punya sifat kalau dapat harta berlimpah, hari itu juga beliau habiskan. Kalau sudah habis baru yastarihu, beliau bisa tidur enak. Nah, jadi bukan karena susah, tapi karena kedermawanannya yang luar biasa. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadal bil khair minar rihil mursalah. Ya, kedermawanan Nabi melebihi hembusan angin. Nah, bukti bahwa Nabi itu orang yang kaya raya adalah kurbannya 100 ekor unta. Unta itu lebih mahal dari sapi. 100 ekor. Bisa dibayangkan. Yang hebatnya Nabi menyembelih sendiri 63 ekor unta. 63 ekor. Beliau sembelih sendiri. Padahal beliau mampu 100 ekor juga mampu. Tapi ada hikmah, sengaja 63 beliau berhenti di situ. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar ada hikmah bahwa mewakilkan penyembelihan kepada orang lain itu boleh. Diwakilkan oleh Sayyidina Ali lanjutkan tuh. Ya. 63 ekor dari 100 ekor Nabi menyembelih sendiri dengan tangan mulia beliau 63 ekor. Kemudian sisanya itu disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib 27 ekor. Kejadian ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai fisik yang kuat. Terlepas dari mukjizat hewannya itu berebutan untuk disembelih oleh Nabi, tapi memang secara quwwatul jasad, kekuatan fisik beliau memang di atas rata-rata manusia biasa. Pernah gak ada tukang jagal motong sapi 63 ekor dia sendiri? Gak bisa. Palingan lewat ayam tasyrik ya. Tapi Nabi bisa itu. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Yusuf Al-Lahji, syarah dari Wasailil Wusul ila Syamailir Rasul, berjudul Muntahasul. Di situ mengatakan Nabi satu hari sudah beres. Hari itu juga udah beres, gak pakai hari kedua, hari ketiga. Selesai. Ini berebutan nih. Untanya datang berebutan. Gak ada yang berontak, gak ada. Hatta sapi, hatta kambing juga tidak ada yang berontak. Seorang yang mempunyai fisik yang kuat tidak lemah dan penuh semangat, karena pekerjaan memotong satu hewan kurban cukup berat. Terlebih jika menyembelih 63 ekor kurban. Dan disinilah kisah yang melegenda, yaitu unta-unta tersebut berebutan ingin lebih dahulu disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan-hewan tersebut berebut ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung 63 hewan tersebut, sedangkan sisanya mendapat keberkahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Nabi wakilkan sisanya
disembelih hewan tersebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ditugaskan mewakili Rasulullah. Peristiwa ini memberikan pelajaran dan anjuran agar hewan kurban disembelih sendiri, karena Nabi yang menyembelih sendiri. Orang yang berkurban dan boleh diwakilkan dengan beliau wakilkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib jika ia tidak mampu menyembelih. Apabila diwakilkan, maka dianjurkan bagi orang yang berkurban tersebut agar menyaksikan hewan kurbannya. Tetap dia menyaksikan, ya, kesunahannya dia lihat gitu. Kecuali transfer uang misalnya ke Jakarta, itu bisa dalam mazhab Syafi'i. Kita transfer uang ke Jakarta, beli hewan kurban di Jakarta, kemudian disembelih di Jakarta, itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi catatannya adalah yang daging kurbannya itu gak boleh lagi dikirim ke sini, harus dibagikan di Jakarta, di tempat di mana hewan itu disembelih. Nah, waktu itu kan dia gak bisa saksikan. Nah, tapi beberapa ulama itu mereka di zaman kita pakai video, direkam tuh. Ini hewan kurban kamu, dikirim videonya. Ini hewan kurban kamu yang kau transfer di tempat di Jakarta atau di Surabaya. Nah, dilihatkan videonya itu. Nah, ini masih diperdebatkan ya, apakah masuk sunnah menyaksikan atau tidak. Tapi saya lebih memilih kesunahannya itu harus musyahadah. Sunnah melihat itu benar-benar hadir di tempat. Gitu. Karena nanti kan berkaitan juga dengan hukum menikah tuh. Via Zoom apakah sah? Nah, ulama mengatakan tidak sah. Karena dia walaupun menyaksikan lewat media, lewat televisi, lewat Zoom itu, tapi itu tidak musyahadah, tidak secara langsung, sehingga tidak dianggap sah. Peristiwa enam. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, wahai Fatimah, bangun, bangkitlah kamu untuk menyaksikan hewan kurbanmu, karena sesungguhnya dari sejak pertama tetesan darahnya yang menyentuh bumi, seluruh dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Sayyidah Fatimah ini dosa apa? Enggak ada dosa. Ya, bid'atun Nabi, potongan darah dagingnya Nabi. Atau bab adab mahfuzah, punya kesalahan langsung tobat. Tapi di sini khitab kepada kita secara umum, kepada umat, bahwa kalau berkurban itu kita saksikan awal tetesan darahnya itu sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Bahkan dalam satu riwayat, pahala dihitung sejumlah bulu dari hewan kurban itu. Setiap helainya dihitung pahala. Demikianlah beberapa hukum terkait ibadah berkurban yang dianjurkan oleh syariat. Semoga rangkuman sederhana ini bisa membawa manfaat yang besar bagi kaum muslimin.